Halo teman-teman, selamat datang di vlog saya. Kali ini kita akan membahas topik sejarah yang sangat menarik. Mungkin banyak dari kita yang hanya mengenal Dendels sebagai tokoh yang membangun jalan raya pos. Tapi ternyata ada sisi gelap dari pemerintahannya yang jarang dibicarakan. Penasaran? Yuk kita bongkar sejarahnya. Dendels yang dikenal dengan proyek besar Jalan Raya Pos ternyata punya cerita lain di balik pemerintahannya, terutama soal korupsi. Hari ini, kita akan selami lebih dalam bagaimana korupsi yang dilakukan oleh para bupati di masa itu berpengaruh pada kehidupan rakyat. Yuk kita telusuri lebih jauh. Jadi, bagaimana kita tahu bahwa korupsi ini benar terjadi? Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang kami telusuri, ditemukan fakta mencengangkan. Bukti transaksi antara Dendels dan para bupati, serta antara bupati dengan rakyat, sangat tidak jelas. Bahkan, beberapa dokumen yang kami temukan menyatakan bahwa bukti-bukti transaksi itu tidak ada sama sekali. Dari sini, kami menyimpulkan bahwa ada yang disembunyikan dalam proses distribusi dana kepada rakyat, dan itu jadi masalah besar bagi mereka. Akibatnya, rakyat yang bekerja keras untuk membangun jalan raya dan infrastruktur lainnya tidak menerima upah yang layak. Seharusnya mereka mendapatkan gaji yang adil sebagai imbalan atas kerja keras mereka. Tapi kenyataannya banyak yang tidak mendapat apa-apa. Dana yang seharusnya mereka terima hilang begitu saja di tengah jalan. Bayangkan, di saat mereka sedang membangun jalan yang sangat penting bagi negara kolonial, mereka malah hidup dalam kemiskinan. Itu adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh rakyat Indonesia pada masa itu. Namun, meskipun ada banyak bukti yang mendukung teori korupsi ini, ternyata masih ada perbedaan pendapat di kalangan sejarawan. Beberapa orang percaya bahwa tidak ada korupsi yang terjadi dan bahwa uang tersebut memang sampai ke rakyat. Tetapi, ketika kami memeriksa lebih lanjut, kami menemukan bahwa bukti-bukti yang ada justru sangat terbatas. Tidak ada dokumentasi yang jelas tentang transaksi dari Dendels ke bupati dan dari bupati ke rakyat. Ini memberikan kesan bahwa ada yang disembunyikan dan kami sepakat bahwa korupsi memang benar terjadi. Korupsi yang terjadi pada masa Dendels tidak hanya berhenti di situ. Sayangnya, budaya korupsi ini terus berlanjut dan menjadi warisan yang dilestarikan oleh masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, kita masih melihat dampak dari hal ini hingga sekarang. Pemerintahan yang tidak transparan dan praktik-praktik yang merugikan rakyat sudah menjadi bagian dari sejarah kita. Dan itu, teman-teman, adalah alasan mengapa kita harus terus belajar dari masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Sejarah korupsi yang dimulai pada masa Dendels ini memberikan kita banyak pelajaran penting. Korupsi merusak kehidupan banyak orang dan menciptakan ketidakadilan yang berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang uang yang hilang, tapi tentang bagaimana pemerintah bisa menyakiti rakyat yang seharusnya dilayani dengan adil. Sebagai generasi penerus, kita harus belajar untuk melawan korupsi dan memastikan bahwa hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Semua ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan kita. Terima kasih sudah menonton vlog kali ini. Semoga pembahasan tentang korupsi pada masa Dendels ini memberi kita wawasan baru tentang sejarah Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan. Sampai jumpa di vlog berikutnya.